Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun sami'ahal hakim wa hakama lahu biha. Wa idza kana nalika ono iku ma'al mudda'i sartane si pendakwa penggugat apa bayyinatun bukti dua orang saksi, yang saksi itu memenuhi syarat sregep sholat, amanah, tidak pernah track recordnya menipu, bohong, nggak pernah. Jadi kalau saksi kayak Indonesia mungkin ya nggak memenuhi syarat. Kalau kesaksiannya nggak memenuhi syarat maka pakai jalur kedua, pakai sumpah. Wa idza kana nalika ono iku ma'al mudda'i sartane si pendakwa apa bayyinatun saksi sami'a maka harus mendengarkan ha ing mengkono-mengkono bayyinah sop al hakimu hakim wa hakama lan menjatuhkan vonis hukum sapa hakim lahu memenangkan si mudda'i biha kelawan krono mengkono-mengkono bayyinah. Wa illam takun lamun ora ono iku lahu kaduwe mudda'i apa sing ora ono bayyinatun saksi fal qaulu maka laporan yang harus didengar hakim adalah qaulul mudda'a alaih, ucapan jawaban pembelaan dari eksepsi dari orang yang didakwa, tapi biyaminihi disertai dengan sumpah. Kalau terdakwa disuruh sumpah enggak mau, fa innakala mongko lamun menolak sapa mudda'a alaih anil yamini sumpah ruddat mongko dikembalikan opo hak sumpah alal mudda'i kepada si penggugat fayahlifu mongko sumpah sopo mudda'i ini persidangan petun ini pengadilan tata usaha bukan kejahatan. Fayahlifu mongko sumpah sapa mudda'i wa yastahiqqu lan ngehaki barang sapa mudda'i. Bukan hukum pidana, hukum acara. Wa idza tada'aya lan nalika saling mendakwa sapa dua orang syai'an ing satu barang fi yati ahadihima di tangan salah satunya, wong loro yang keleng-kelan iki aku tapi nyatane barang itu dipegang oleh salah satunya. Fal qaulu maka laporan yang harus didengar hakim adalah qaulu sahibil yad, laporan orang yang memegang, yang menguasai. Dilihat wong nyatane sepeda itu bertahun-tahun dia pegang, nyatane bertahun-tahun yang menyuratkan STNK juga dia atas nama dia, lalu diklaim milik orang lain. Ya enggak bisa, tetap yang harus diterima hakim ya pengakuan si orang yang memang dari dulu megang barang itu. Ngerti ya? Jadi enggak iso saenake dhewe moro-moro saya ngomong ngene Salman wis asik karo bojone. Surat nikahi juga dia pegang. Tamam moro-moro iki bojoku. Enggak iso. Yang dimenangkan siapa yang punya bukti kepemilikan itu, sahibul yad. Ngerti ya? Biyamini tapi disertai dengan sumpah.
Wa in kana fi aidihima, lah repotnya ini. Jika iyat atau kepemilikan ada di tangan kedua-duanya, ini di Kalimantan banyak mas, tumpuk tindih kepemilikan tanah, rumah. Jadi wong loro iki nyekel sertifikat, iki juga nyekel sertifikat. Lagi piye hakime lek bingung. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya itu kejahatan kayak begitu harus ditelisik, ditelusur sampai pegawai BPN, Badan Pertanahan, sehingga beres itu. Mulai dari notarisnya ditelusuri nggak beres, cabut hak kenotarisannya. Kemudian di samping didenda juga. Lalu pegawai BPN yang ngawur menerbitkan surat sertifikat juga. Gitu. Di Kalimantan problemnya itu. Ada mungkin jutaan tanah pinggir-pinggir jalan raya itu, jutaan hektar. Nganggur nggak bisa digarap. Karena begitu mulai digarap ini diklaim satunya. Mulai digarap ini diklaim pihak lain. Itu aja. Ini nggak bisa jual, ini nggak bisa jual. Sebagian di Bangkalan juga begitu, Mam. Barangkali zaman jadi gubernur Madura, kan? Jadi provinsi. Wa in kana fi aidihima, jika barang itu ada di tangan kedua-duanya, tahalafa, maka dua-duanya bersumpah. Wa ju'ila, dan dibagi barang itu bainahuma, di antara kedua-duanya. Keterangan al-bayyinatu, yang dimaksud ada bayyinah, ada saksi, adalah syuhudun, para saksi, yashhaduna, yang mereka memberi kesaksian, alama, ya benar, alama idda'ahu, ya, ono sing tulisan kitab lawas, alama idda'ahu, yashhaduna, yang mereka memberi kesaksian, ala mad'ahu, atas dakwaannya. Fal qaulu, yang dimaksud kalau kayak saya tadi membacakan, maka laporan yang harus didengarkan, begitu ya. Saya memaknai itu, laporan yang harus diterima. Apa kalimat al-qaulu dalam bahasa pengadilan itu? Fal qaulu ay alladzi yusma' wa yuqbal. Ucapan laporan yang harus didengar dan harus diterima. Jadi maksudnya begitu. Baca Fathul Mu'in, baca Iqna, baca apa-apa, itu nanti kalau zaman ngajar di pondok ada dalam bab pengadilan ini. Terus fal qaulu, nah biar santri paham memaknainya begitu. Maka laporan yang harus didengar, harus diterima oleh hakim itu. Menterjemah lafaz fal qaulu. Wal aslu, utawi dasar, fi hadza, dalam hal ini, adalah ahaditsu, hadis-hadis, minha, di antara hadis-hadis, ma, utawi hadis, rawahu, yang meriwayatkannya, sahab al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, wal lafdhu lahu, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, lau yu'tun nasu bida'wahum, andai diberi saja an-nasu, para manusia, bida'wahum, dengan dakwaan mereka. Andai orang itu bebas, pokok mendakwa diberi, pokok mendakwa diberi, ya keenaan masing-masing orang mendakwa. Wong Blitar ngarani matail. Sampai saben wong diberi gara-gara mata, ya kabeh wong mata saenake dhewe. Iki nek aku iki bojoku.
Lada'anis saya mendakwa an-nasun orang-orang dima'arijalin darah orang lain. Maksudnya asal menuduh orang lain membunuh. Akhirnya nanti dapat diat gitu loh. Wa amwalahum, dan menuduh atau mendakwa harta orang lain. Ini nak aku, ini sepedaku. Walakin tetapi al-yaminu utawi sumpah iku alal mudda'a alaih. Sumpah itu menjadi haknya orang yang didakwa. Apa enggak kurang di sini? Yang lama-lama itu begini. Walakin alal mudda'i al-bayyinatu, terus wal yamin alal mudda'a alaih. Jadi biar orang enggak sembarangan mendakwa, maka yang mendakwa wajib mendatangkan bukti saksi yang didakwa punya hak sumpah untuk menolak dakwah. Warawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim anil Ash'as bin Qais radhiyallahu anhu qala kana baini wa baina rajulin ardun bil Yaman. Karena ada baini, persengketaan antara saya, kata Ash'as, wa baina rajulin, dan antara seorang, ardun sebidang tanah bil Yaman, di Yaman. Ardun itu maknanya tidak harus globe bumi secara keseluruhan bunder itu. Ardun itu ladang ya ardun. Satu negeri dipimpin Fir'aun, orang menyebutnya juga ardun. Bumi bunder ini lawan dari Samsun, Komarun, itu namanya juga ardun. Dan ketika Quran wa ilal ardi kaifa sutihat, tidakkah kamu melihat bagaimana bumi dihamparkan rata? Bukan berarti menurut Quran keseluruhan bumi itu tidak bunder. Ngerti ya? Yang dimaksud Quran afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat bla 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 wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, yang dimaksud di situ bumi terhampar rata itu bumi sepandang mata memandang, afala yang zurun. Nah, teman-teman salafi ngotot itu menjadi dalil bahwa bumi itu tidak bunder. Ada mahasiswa minta bimbingan saya, kena salafi dia, ngotot bang. Dan karena yang mengatakan bumi itu bunder bertentangan dengan ayat ini, menurut dia maka dia kafir. Jadi kayak kita apa untuk ahli hisab ngarani bumi bunder, menurut dia kafir karena nentang ayat wa ilal ardi kaifa sutihan. Terus banyak ini di-upload oleh kelompok-kelompok salafi tentang pemikiran bumi itu terhampar. Kalau dalilnya ayat-ayat itu. Kalau kita jawabnya ayat itu enggak bisa dipakai dalil bahwa keseluruhan bumi itu bunder. Meskipun di situ ada lafaz al-ardi. Sebab al-ardi itu belum tentu maknanya it, globe. It yang kebalikan dari sun, matahari, moon, maimun, rembulan. Bisa jadi ardun itu ladang, sawah, sebidang tanah kayak begini, negeri, gitu. Nabi bersabda, al-ardu ardullah. Bumi ini buminya Allah. Wal ibadu ibadullah. Fahaitsu ma'asabta fa'aqim. Ini bumi-buminya Allah. Makanya jangan zaman jadi orang yang anti hijrah. Kalau di Madura hidup enggak enak, hijrah aja ke Malang. Apa kata Nabi? Mau kamu di Madura ya buminya Allah. Mau kamu di Malang juga buminya Allah. Kalaupun kamu gara-gara hijrah harus kehilangan teman, tetangga, kamu di Madura kehilangan tetangga, itu hamba Allah. Kamu di Malang dapat tetangga baru, itu juga hamba Allah, enggak ada beda.
Nah, ternyata yang di Malang oleh Nabi disebut Ardun, yang di Madura oleh Nabi juga disebut Ardun. Kalau Quran menyebut bumi itu terhampar rata, itu Ardun dalam arti satu negeri Madura, satu negeri Malang, bukan keseluruhan. Kalau begitu nyebut Ardun kau sebut keseluruhan, lalu yang namanya hijrah itu hijrah dari mana ke mana? Ngerti ya? Hijrah dari sini ke matahari sana. Nah gitu loh Mas. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal ardi kaifa sutihat, itu bukan seluruh bumi itu terhampar rata. Lalu mereka juga lumayan pakai akal. Nah, jadi kalau mereka dalil pakai ini salafi salah. Karena ardun maknanya enggak mesti begini. Dan ada korinah kuat bahwa yang dimaksud itu bumi dalam arti daerah ini. Karena ada kalimat afala yang turun, sebatas mata memandang. Lalu dalil logika mereka, kalau memang bumi itu bundar lalu muter, semestinya pesawat itu enggak usah jalan. Jadi pesawat naik dari permukaan begini, naik 10 kilo menengai, bumi ini kan melaku. Ya, misalnya bumi itu putar ke sini, pesawat nggak usah repot-repot ke Mekah, naik aja, nunggu muternya melabuni. Nanti ketika titik Mekah sudah nyampe turun lagi kan beres. Nyatanya kita dadak melaku. Ngerti ya? Pinter juga orang salafi itu. Nah, terus kita bilang, dikira kita bodoh. Bahwa bumi berputar itu, buminya berputar, plus ada magnet, mengandung magnet, bumi itu gravitasi. Ikut berputar pula medan magnetnya. Ngerti men? Jadi bukan bendanya bumi tok ini yang muter. Berikut apa-apa yang di sekelilingnya juga ikut muter. Di titik-titik tertentu medan magnetnya kuat misalnya, karena ada gunung Merapi atau apa, ya lah. Ketika gunung Merapi itu muter berjalan mengikuti putaran bumi, ya, maka medan yang kuat itu juga ikut begini terus. Bukan berarti medan kuatnya mandek nang kene, gunungnya mlaku rene ado. Nah gitu loh. Wis aja duwe pikiran aneh-aneh kayak salafi. Dan kalau umat Islam berpikir seperti itu, nanti ketika ada sidang internasional tentang penetapan metode penetapan menghitung waktu, perwakilan dari Islam itu jadi lucu. Di forum internasional ngisi-ngisi iki ulama tahun piro iki. Dan dulu Kristen itu seperti itu. Bible berfatwa, atau mungkin karena kesalahpahaman orang gereja, bumi itu terhampar rata. Ketika Galileo dengan penelitiannya sampai pada suatu keyakinan bumi itu bunder, Galileo mempertahankan itu dan dianggap menentang agama, murtad, menentang gereja, dibunuh Galileo. Itu sudah tahun lawas, mungkin abad 12-an. Nah kok sekarang zaman modern begini Islam mau ada yang begitu lagi? Apa udah remah aja? Kau oleh ngono loh, tamam. Kutu-kutu yang meturo, kutu-kutu katut ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khasamtuhu ila nabi,
lalu aku perkarakan dia, digugat maksudnya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bertanya, hal laka bayyinah, apa ada saksi untuk Anda? Fakultu lamboten. Fayaminuhu, ya berarti dia sumpah. Jadi yang mendakwa wajib mendatangkan saksi. Kalau enggak, yang didakwa kalau ingin menang ya harus berani sumpah. Wa fi riwayatin syahidaka aw yaminuh. Kamu mendatangkan dua saksimu atau dia sumpah. Makanya tadi karena hadis ini begini, latta'ana sunti ma'arijalin wa amwalahum walakin, ini mestinya walakin alal mudda'i al bayyinatu wal yaminu alal mudda'a alaih. Ma'idda'a, madda'a itu apa? Madda'a itu maknanya, mana tadi? Ma'idda'ahu, sesuatu yang dia dakwakan. Lima, karena hadis rawahu Hakim an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam radda, Nabi mengembalikan al-yamina, hak bersumpah, ala taibil haqi, kepada penggugat, karena yang tergugat enggak berani bersumpah. Qala Imam Hakim mengucap, hadza haditsun sahihul isnad. Siapa sih talibul haq? Wa talibul haq utawi talibul haq hu adalah al-mudda'i, si pendakwa, penggugat. Nakala maknanya nakanil yamin ay imtana'a, menolak sumpah. Terus kalau ada orang saling klaim ini barangku, milik siapa? Milik yang megang, dari dulu dia pegang. Ada orang datang tahu-tahu, ini rumahku, ngomong ini rumah. Padahal setahun-tahun tak nggeni, suratnya nak aku. Ya tetap namanya milik saya, enggak bisa sembarangan diklaim. Kenapa? Milik yang punya barang, amalan mengamalkan bil asli, aslinya hukum. Apa aslinya hukum? Al aslu milik dia. Kecuali ada bukti sudah dijual. Wastishabil hali, dan melanjutkan keadaan. Istishab namanya. Jadi kalau terbukti dari dulu milik dia, maka sebelum ada bukti alih kepemilikan, hakim tetap memutuskan itu milik dia. Sama dengan zaman Arab sholat mamang, aku mengis batal borong. Kelingan sampean asli turung batal. Wong mau wudu mari ngono salat zuhur. Jelas itu kelingan zaman mari wudu. Nah, setelah salat zuhur sampai asar itu batal borong, itu yang ragu. Maka istishab melanjutkan hukum asli. Hukum aslinya tadi suci. Berarti asar juga tetap suci. Lain lagi kalau zaman kelingan banget setelah sholat zuhur tadi ngentut, cuma lupa setelah ngentut mau wudu apa orang. Kadang wong nemen glaneng, metu toko jeding lu mamang, aku mau wudu borong leneng jeding suwe menglapo. Dia kelingan tenan kalau tadi sudah ngentut, hanya sudah wudu apa belum dia ragu, berarti al aslu batal. Itu namanya hukum asal, istishab, melanjut hukum asal. Fa inna wujudahu biyadihi yurajjih annahu milkuh, karena keberadaan barang ada di tangan dia itu menguatkan dugaan annahu milkuh, bahwasanya barang itu memang miliknya. Haitsu la bayyinata tukhalifuh, sekiranya tidak ada bukti yang melawan kepemilikan ini. Kalau yang mendakwa punya bukti, ini loh mas, sudah ada surat jual beli, saya yang membeli, cuma memang belum sempat ngurus sertifikatnya. Ini notarisnya, ini saksinya,
apa kita panggil di sini Pak Hakim? Itu meskipun dia bukan pemegang surat tanah, karena dia juga megang akta jual beli, bisa menang nanti, ya. Li'annal asla, karena pada dasarnya alayat hula tidak masuk fiadi di tangan orang itu illa kecuali bisa babin masyru' karena ada sebab yang memang legal. Apa misalnya lewat jual beli, hibah, waris dan seterusnya. Jadi itu kasusnya banyak. Kalau di Nyun Sewu bapak ibu meninggal, nanti kalau ada dulur yang nakal, itu dulur nakal itu pamit iki tak dol sik ya wis, aku besok enggak njaluk warisan apa-apa. Uncen itu ya wis, iku dolan wis, berarti wis kuwi lho ya bagianmu, rasa njaluk ya. Dan besok pas bagi kan dia enggak dibagi karena wis oleh bagian. Terus adik-adik butuh ngurus sertifikat, harus ada tanda tangan dari seluruh ahli waris. Lah dia enggak gelem tanda tangan. Aku tanda tangan, aku ora bagian. Jaluk bagian mana? Nah, dulur-dulur yang pengadilan kalah. Boleh mbiyen iku ekor model kekeluargaan ya wis ya, kuwi ya bagianmu rong kedok ya. Wis didol. Pinter Mas. Pokoknya urusan ngono-ngono iki kudu sekali bagi langsung ada petugas, langsung ada notaris. Bla 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 ada kesepakatan, terus ada kekuatan hukum. Mending bayar notaris 1%, 2%. Tapi aman diurus sampai sertifikat beres. Daripada zaman iman bayar itu ruwet di belakang. Sekarang orang dapat warisan itu harus mengeluarkan biaya banyak ke notaris kayak itu tadi. Lalu pajak ke negara, pajak mendapat warisan itu tinggi. Bisa 5%, bisa lebih. Melihat objek waris, objek pajaknya itu nilainya berapa. Tapi ya enggak usah khawatir bayar ke negara. Toh sama dapat perlindungan hukum dari negara. Negara bayar polisi, bayar pegawai pengadilan macam-macam ya enggak duit. Zaman enggak gelem bayar nang negara ya buyar negara ini. Toh kalaupun zaman sekarang menjadi rakyat, suatu saat mungkin anak cucumu juga menjadi pejabat, sama saja hak dan kewajiban kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau? Tahalafa, kalau dua-duanya sama-sama punya surat, punya bukti kepemilikan dah? Ya. Tahalafa maka dua-duanya saling bersumpah. Maksudnya halafa sumpah kulun masing-masing minhuma dari dua-duanya ala nafyi an yakuna milkanil akhar. Sumpahnya apa? Menafikan kepemilikan yang lain. Demi Allah itu milik saya, bukan milik dia. Begitu sumpahnya. Rawah meriwayatkan Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna rajulaini idda'aya ba'iran. Ada dua orang saling klaim unta, atau dabatan atau kewan ila Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisat liwahidin minhuma bayyinah. Laisa tidak ada bayinatun bukti liwahidin bagi masing-masing. Bagi masing-masing minhuma dari dua-duanya. Faja'alahu lalu membaginya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama dibagi antara dua-duanya. Qala al-Hakim hadza haditsun sahih. Wa man halafa ala fi'li nafsihi halafa ala al-bati wal qat'i. Dan barang siapa bersumpah perbuatan dirinya sendiri,
maka sumpahlah dengan bahasa pasti. Sumpah dengan bahasa pasti itu pakai wallahi, fi'ilnya pakai fi'il madhi. Demi Allah, saya belum pernah menjual tanah ini. Jadi kalimatnya harus begitu. Jadi kalau kalimatnya demi Allah saya tidak menjual, nah, tidak itu belum apa ke depan akan dijual juga. Enggak boleh pakai kalimat yang maknanya bisa ganda. Ya, harus pakai kalimat yang maknanya pasti. Kalau itu sumpah menyangkut dirinya. Dan dengan begitu Mas, kalau dalam Arab, dunia Arab Islam, namanya hakim itu harus ngerti betul mantek itu ya kayak begini-begini supaya bisa membedakan mana fi'il yang jazm, mana fi'il yang memberi makna kepastian, mana yang bisa bermakna ganda. Al-batti, maknanya al-batti huwa adalah al-jazmu, kepastian, wal qat'i sama kepastian. Kenapa? Kalau menyangkut dirinya melakukan apa enggak kan dia tahu. Karena dia tahu enggak boleh, sumpahnya insya Allah saya tidak mencuri, enggak diterima. Sumpah kayak begitu, zaman mencuri, insya Allah saya tidak mencuri, enggak diterima. Kalau enggak berani sumpah dengan bahasa pasti, ya hak sumpahnya diberikan pada yang satunya, yang penggugat. Nah gitu, ya. Jadi harus demi Allah saya benar-benar tidak mencuri. Wa man halafa ala fi'li ghairihi, dan barang siapa bersumpah atas perbuatan orang lain, bapak kui nyolong, emas kui nyolong misalnya, fa in kana isbatan halafa alal bati wal qat'i, jika itu kalimat positif maka harus bersumpah dengan bahasa yang pasti. Jadi demi Allah saya tahu si fulan itu pencurinya. Nah, itu. Wa in kana nafyan, jika itu menafikan, negasi, halafa ala nafyil ilmi, maka sumpahnya bukan begini. Demi Allah bukan dia pencurinya. Jangan begitu. Zaman belum tentu tahu. Bagaimana? Demi Allah saya tidak tahu bahwa dia pencurinya atau bukan. Halo, paham orang sama ini? Jadi kalau tuduhan sampean itu menuduh orang lain melakukan, maka harus sumpahnya harus pakai bahasa yang pasti. Demi Allah saya tahu dia mencuri. Tapi kalau tidak tahu, nah bahasa sampeannya demi Allah saya tidak tahu apa dia pencuri apa bukan. Tidak boleh, demi Allah dia bukan pencurinya, zaman belum tentu tahu. Apalagi mencuri itu bengi-bengi, peteng-peteng, ya juga sulit orang itu tahu bahwa pencurinya bukan dia, sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalau isbat bahas mengiyakan atau menafikan? Lisuhulatil ittila, karena mudahnya melihat mengetahui alal musbat sesuatu yang iya, bahwa orang itu mencuri, sama tahu sama nuduh orang itu mencuri karena sama tahu. Tapi kalau orang itu ngaku saya tidak mencuri, saksinya ini loh, demi Allah saya bersaksi dia tidak mencuri, apa tahu? Ya, saya ulangi, misalnya saya di pengadilan nuduh Eko nyuri, wani nuduh kan karena saya tahu dia mencuri, ya kan? Tapi kalau saya dihadirkan menjadi saksi, Ustaz, teman-teman pengadilan nyaksani kulo kalau saya bukan mencuri, nah saya enggak bisa. Di depan saya mungkin enggak mencuri, tapi di belakang sana mencuri.
Jadi cukup saya nanti kesaksiannya, saya tidak tahu kalau ini mencuri atau tidak. Itu. Kalau diminta memberi kesaksian tentang dia tidak bukan pencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Lisuhulatil ittila, karena gampangnya mengetahui alal musbat sesuatu yang isbat, wal ilmi sama gampangnya mengetahui dengan musbat, kama lawid da'a anna limurisihi ala fulanin kadza fa angkarul mudda'a alaih wa nakana alil yamin wa halafal mudda'i. Kama lawid da'a, sebagaimana andai orang mendakwa anna limurisihi, bahwasanya ada hak piutang bagi bapak yang mewarisi ala fulanin atas si fulan kada demikian. Ini Mas di pengadilan ada orang mendakwa fulan iki mbiyen tahu utang ning bapak yang mati, yang hartanya sedang kita bagi. Berarti yang harus dibagi harta yang ada plus harta yang jadi piutang diutang orang lain, kan begitu. Nah itu bahasanya di sini limurisihi ala fulan. Ya, ini loh, halo. Anna limurisihi ala fulan. Bahwa bapak yang meninggalkan warisan itu punya piutang kepada si fulan, bukan punya utang. Nah itu nanti harus dibagi juga Pak Hakim. Lalu si fulan bilang enggak, kalau saya enggak tahu utang, enggak pernah utang. Nah, fa'angkarul mudda'a alaih, lalu si fulan itu ingkar, tapi anehnya ingkar enggak gelem sumpah. Wana kala adil yamin, dan dia menolak untuk sumpah. Wahalafat, dan berani sumpah al-mudda'i si pendakwa. Nah kasus begini ini nyun sewu, karena yang ingkar tadi yang terdakwa enggak berani sumpah, dan hak sumpah dikembalikan kepada mudda'i dan dia benar-benar berani sumpah, maka hakim dengan bukti-bukti tambahan berani membuat keputusan bahwa fulan benar-benar punya utang kepada bapak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kadang-kadang tentang warisan. Ini anak ini tahu utang neng bapaknya 1 juta. Dilalah dihitung-hitung bagian warisan ini masing-masing oleh 1 juta. Berarti sampean wis gak oleh Mas. Sampean diutang neng bapak 1 juta. Lagi warisannya kabeh-kabeh lek didum yo mek kur 1 juta. Enggak, aku rata utang. Wah. Tapi enggak gelem sumpah. Dulur-dulur semuanya berani sumpah karena tahu. Nah, dok diputuskan dia memang punya utang dan utangnya sudah dikonversi jadi warisan, udah enggak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wala tuqbalu, tidak diterima asyhadatu, kesaksian. Ini Mas, kesaksian di pengadilan. Enggak sembarang abang becak dibayar terus dikongkon tadi saksi. Sing nawakali ini Mas, saksi di Dukcapil. Catatan sipil lu ngurus-ngurus akta kelahiran. Ngawur kadang-kadang. Jadi tukang becak tunggu di drill. Saman kelambi sing apik, saman ikut bersaksi bahwa ini benar-benar anak saya, namanya Fulan, alamatnya ini, nama saya ini apalno yo, kelahiran saya tahun ini, nikah saya tahun sekian yang mengakadkan Pak Naib ini. Tukang becak kon ngapal nih catatan, kau lemah bayar saya ketahui. Kamu saksinya ya, kamu tetangganya, iya. Terus siapa ini bapaknya? Fulan. Nikahnya tahun berapa? Ya apal memang mesti
apa nih? Akhirnya dari pihak catatan sipil menetapkan bahwa anak ini benar-benar anaknya si Fulan dan ditetapkan dalam akta kelahiran. Itu kalau ngawur Mas nanti repot pas nikahnya. Pak Naib hanya berpegang hitam di atas putih. Ketika anak ini nikah dia butuh wali, walinya yang tertera di situ, ngerti? Di akta kelahiran itu, padahal kadang belum tentu bapaknya benar. Terus nanti geger pas bagi waris. Si anak itu rotok nakal berhasil mendapatkan akta kelahiran atas nama anaknya si Fulan. Padahal enggak. Dulur-dulur sing anaknya yang asli merasa itu dulur kami. Dia bilang, iya lagi saya punya akta kelahiran kok. Padahal mungkin hanya anak angkat. Pas bapak ibu mati, dia juga nuntut warisan sebagai anak. Zaman baik jadi pegawai ngono kok ngawur loh. Itu menyangkut banyak hal. Kalau bukan walinya jadi wali nikah, maka nikah anak perempuan itu juga tidak sah jadi. Sing repot, Mbak kepingin oleh bondo, dia menyatakan mengurus akta kelahiran, ben koyok-koyok dia anaknya itu. Nah suatu saat jatuh cinta dengan si Fulan yang dianggap kayak dulure padahal bukan. Nah supaya jatuh cintanya bisa dilegalkan sampai nikah harus menghilangkan bukti kefamilian ini, akta kelahiran, ngajukan lagi ke pengadilan pembatalan akta ben iso nikah nek sak karepe dhewe. Nek dulur kan enggak oleh nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqbalu tidak diterima asyhadatu kesaksian illa kecuali miman dari orang ijtama yang terpenuhi terkumpul fihi dalam diri man khamsu khisal 5 sifat. Al-Islamu Islam, wal bulughu balik, wal aklu berakal sehat, wal qurratu merdeka, wal adalatu adil. Apa perilakunya lurus, enggak menyimpang, dia enggak molimo dan seterusnya. Balil adalati untuk kategori adil, khamsu syara'id ada 5 syarat. An yakuna mujtaniban lil kabair. Hendaknya orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Yang molimo enggak sah loh Mas menjadi saksi, termasuk enggak sah menjadi wali nikah. Halo, zaman yang jurusan syariat, nanti kalau jadi naib, kalau menikahkan di lingkungan orang abangan yang rata-rata enggak sholat, saksinya juga pada enggak sholat, zaman ngajak muridmu, yang santrimu sendiri 2 orang lah minimal, yang memang dia sehari-hari menjaga sholat, itu yang kesaksiannya sah. Jadi okelah yang ditulis di surat nikah, tanda tangannya saksi dari ini, saksi dari ini. Tapi anak yang zaman bawah sama nanti jadi saksi gitu. Supaya benar-benar sah secara syar'i. Lalu meskipun dalam tulisan dia walinya, lalu taukil kepada naib tuh. Ya, naib menikahkannya kan binta fulan yang telah mewakilkan kepada saya. Jadi wakil. Nah ketika melihat walinya enggak pernah sholat kayak begitu, naib langsung niat jadi wali sudah. Wali atas nama negara, sultan. Jadi abaikan saja kewalian dia. Jadi kalimatnya enggak usah ditambahi muwakili, enggak usah. Langsung angkahtuka wa zawwajtuka fulanan binta fulanatah bin fulanah binta fulan, itu aja udah enggak usah ditambahi kalimat muwakili.
Berarti ya, syaratnya adil, sah menjadi saksi, sah menjadi wali, mujtaniban lil kabair, menjauhi dosa-dosa besar, dan dosa besar dalam Islam itu termasuk tarkus sholat, meninggalkan sholat. Terus misalnya nyusewu ada mbak-mbak pondok sini yang kebetulan orang tuanya awam, enggak sholat, ya nanti minta saya yang ngakati misalnya. Harus terus terang agar saya mengucapkan kalimat mewakili apa tidak. Terus saya tegaskan yang berhak taukil kepada saya bapaknya atau Pak Naib. Pak Naib yang asli wali dari negara, ketika bapaknya sendiri enggak memenuhi syarat menjadi wali. Kudu terbuka. Tapi enggak usah dibuka di depan umum. Yai mengke dengan kali donga akan ben bapak kula angsar hidayah. Ya wis. Durung salat dereng ya. Nanti Pak Naib sing tak celuk, sampean yang taukil ke saya. Diam-diam aja. Perkara di forum ya kayak kula pasrah wali teng panjenengan nang untungnya AKT nggak bahasa Arab, bapak era ngerti. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus lek ngelakoni dosa cilik, ghairi musirin, nggak terus-terusan, alal qalil, melakukan yang sedikit minas shaghair, dari dosa-dosa kecil. Dia memang sudah meninggalkan dosa besar. Sholat dia kerjakan, minuman, togel, macam-macam, zina enggak dia lakukan. Tapi gendaan kan dosa kecil. Nah, jadi senengane mboncengi arek wedok, senengane ning pinggir perapatan, suwit-suwit. Ono mbak-mbak ayu lewat, nanti sawang kentole, dibiji, tuk uwak. Nguniku lek istiqomah, ya jadi dosa besar. Kalau istiqomah terus-terusan, ya jadinya statusmu tidak adil, enggak sah menjadi saksi. Sekalipun itu hanya dosa kecil, wong musirron, terus-terusan. Salimah sariroti, sehat hatinya. Ini loh Mas. Makanya lek tuku roti yang sariroti. Ono ning Malang ya ono. Sari roti, bisa roti. Nah, yang suka nyun sewu, suka ngisru, suka midna, dia memang sudah sholat iya. Tapi cangkem iku elek. Ben-ben berstatement kafir. Suka menimbulkan keresahan, kebencian, fitnah sana fitnah, bosok hati ini. Dah, orang kayak begini enggak berhak menjadi saksi. Apalagi kalau di track jejak digitalnya, kawacu, pernah kono, pernah berstatement begini, saya ini asli anak NU, putra NU. Tapi juga ada kalimat, saya kader Muhammadiyah, kan ono tokoh. Iki piye to wong iku? Jenenge ngapusi saenake dhewe. Nah wong koyo ngene iki namanya tidak salimus sari roti. Terus makmunan indal ghadab, mampu mengendalikan diri ketika emosi. Ya, kalau modelnya ketika emosi ngamuk enggak karu-karuan, ya enggak boleh jadi saksi. Saksi ini ditolak ngamuk meja di ono sidang ning Timur Tengah. Jadi meja digebrai, kursi disawat nih. Enggak usah tak sebut negara mana. Yang itu di sini enggak coba-coba diambungi tangannya. Padahal yang kono ini akhlaknya. Muhafidun ala muru'ati mislih,
Dan syaratnya orang itu bisa menjadi saksi adil, muhafidhon ala muru'ati, misli senantiasa menjaga, memelihara keprawiran, kehormatan orang yang sekelas dia. Zaman misalnya sekelas guru-guru TPQ diniyah, ora pantes lemas guru-guru TPQ guru diniyah isu jogging karo bojone enggak jilbaban sampean gawe celana pendek. Ya kan? Kayak guru diniyah iki piye zaman khotib dadi takmir ngono. Nah, tapi kalau misalnya dia orang awam, pemain bola, kadang wong nyawang seono pantese. Nek sampean ustadz tetep melok-melok ngono bisa. Zaman jadi ustadz ngojek, bareng sing diojeki rondo nom-nom, rondo teles. Itu orang tidak menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ingkana yanfi fi'lan an ghairihi fala yahlif alal jazmi. Jika orang itu menafikan perbuatan dari orang lain, maka jangan bersumpah dengan bahasa yang pasti. Demi Allah, dia tidak mencuri, zaman enggak ruh kok. Di annahu la sabila lahu ilal qat'i, karena enggak ada alasan, enggak ada jalan bagi dia untuk memastikan fi nafyi fi'li ghairi, dalam menafikan perbuatan orang lain. Bal yaqul, tetapi hanya mengucap wallahu la a'lamu anna fulanan fa'ala kadza. Demi Allah saya tidak tahu bahwa si fulan melakukan hal apa, gitu aja. Terus tentang kesaksian, sarannya Islam. Faliqauli, karena firman Allah wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Datangkan 2 orang saksi mirijalikum dari orang-orangmu. Orang-orangmu berarti orang-orang orang-orang Islam lah. Karena yang didhawuhi Quran ketika itu ya ayyuhalladzina amanu, yang namanya minkum, lakum, rijalikum berarti yang sesama muslim. Wal kafiru laisa min rijalina. Padahal orang kafir itu tidak termasuk rijal kita. Wali qauli wa asyhidu dzawi adlin minkum wal kafiru laisa bi adlin. Orang kafir itu bukan tidak adil, kama annahu laisa minna, sebagaimana juga orang kafir itu bukan dari golongan kita. Kecuali kalau ini aja, diundang bukan saksi inti, tapi saksi penguat atau saksi ahli. Kebetulan ada non muslim ahli forensik, diundang oleh pengadilan kalau memang perkaranya menyangkut hal uji forensik gitu loh. Kalau terus syukur-syukur juga ada pembanding ngenjagani kalau dia memang ahli, tapi kira-kira ada jaminan apa enggak bahwa yang disampaikan itu memang data persis yang ada di laboratorium, kan iya kan? Kita juga enggak tahu. Nah, ahli forensik yang non muslim itu ketika menyampaikan kesaksian kalau bisa dibarengi orang laporan, pegawai laboratorium, orang laporan yang memang dia muslim, juga tahu, juga ikut menganalisa, ambil darahnya, dia ikuti, enggak diganti, enggak ditukar dengan darah lain. Kan bisa jadi orang rapid saya, darahnya saya ternyata yang di lab darahnya Tamam, ya jadi positif dong. Diikuti terus supaya hakim bisa percaya. Ambil darah dari saya, ikuti terus diwe kode darah dari saya ini diikuti. Oh iya, darahnya Marzuki di lab ya. Terus
Hasil labnya dianalisa dengan kode ini, iya. Kode ini tadi hasilnya begini, ada unsur ini, iya. Yang dilaporkan kepada pengadilan sesuai dengan itu misalnya. Nah itu diterima karena ada pendamping muslim yang menguatkan itu. Kalau full kafir ya kita hakim muslim nggak berani. Apalagi dia nyun sewu kafir yang memusuhi Islam nggak berani. Termasuk kita nyun sewu rapat wani direpit meskipun sesama muslim, kalau di Ikatan Dokter Indonesia masih banyak orang-orang Wahabi, GKNU juga takut. Kenapa? Jangan-jangan yang mengelep yang anti NU, ya enggak? Jangan-jangan terus darahnya tertukar. Akhirnya ke NU dinyatakan positif, di lockdown 2 minggu ra iso ngaji. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kama annahu laisa minna wa aidan asyhadatu wilayatun, lagi pula kesaksian itu soal wilayah. Kesaksian itu berarti ada makna kekuasaan. Wala wilayata lil kafir, sementara enggak punya hak kuasa bagi orang kafir menguasai muslim. Mana al-islamu ya'lu wala yu'la alaih kama alimta wa amal bulugh wal aql wal hurriyah. Alasannya fa'lianna sobi, karena anak kecil, wal majnun orang gila, wal abda budak, la wilayata lahum, enggak ada kekuasaan mereka atas diri mereka. Nah kalau atas dirinya saja statusnya enggak berkuasa, fala wilayata lahum, maka enggak ada wilayah bagi mereka ala ghairihim atas orang lain. Min babi aula, malah masuk kategori qiyas aula. Qiyas aula itu apa? Wong kepada dirinya saja enggak bisa menguasai, apalagi kepada orang lain. Itu namanya qiyas aula. Misalnya ekor rapayu, misalnya ditolak ima. Halo, wong karo ima yang master saja ditolak, kok malah kepengen yang profesor, doktor, as-syarifah, al-habibah, al-arabiyah, ya tambah. Karo imae dimoi dadak golek sing al-profesor, ad-doktorah, as-syarifah, binti sayyid, al-habib, aduh. Kedukuran. Itu namanya qiyas aula. Falatu balu, tidak diterima syahadatum, kesaksian anak kecil, kesaksian orang gila, kesaksian orang budak. Di anna syahadata wilayatun kama alimta, wa mal adalah, adapun harus adil, sifat adil, falikauli, karena firman Allah, wa asyidu dzawai adlim minkum, datangkan saksi 2 orang yang punya sifat adil minkum di antara kamu. Fahya, ayat ini sharihatun, jelas terang-terangan, fistirati an yakuna syahidu adlan, mensyaratkan kalau saksi harus adil. Wali qauli, dan karena firman Allah, mimman tardawna minas syuhada, dari orang-orang yang kamu meridhoi akhlaknya, meridhoi kelakuannya sehari-hari, memang orang baik-baik. Minas syuhada, yakni para saksi. Wa ghairul adli, sedangkan orang yang tidak adil, mimman la yurdo, masuk kategori orang yang tidak diridhoi. Oleh siapa yang ridho pada orang yang tidak adil? Saya seneng pada Pak Lurah itu, dia dolim, kan saya seneng. Lah sopo? Ono mbak-mbak, ya, misalnya dirapi Eko terus rapi maneh. Mari ngono mbak tuwae ditinggal enggak. Aku seneng karo Mas Eko dolim wong. Masa ono. Kalau diridhoi itu mesti orang baik-baik. Dan mimman tardawna minas syuhada, itu saksi yang adil, yang tardawna.
Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau al-kabair ya, nama menjauhi dosa-dosa besar. Al-kabair jam'u kabirah. Al-kabair itu jamak dari lafaz kabirah. Wahya kullu ma warada fi wa'idun syadid. Apa dosa besar itu? Segala dosa warada yang telah sampai dalil fi mengenai dosa itu wa'idun ancaman syadidun yang sangat berat. Pokok bentuk maksiat yang ancamannya berat itu namanya dosa besar. Misalnya orang 3 kali enggak Jumatan, cabut imannya jadi munafik. Itu ancaman berat. Berarti terus-terusan enggak Jumatan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Orang meninggalkan sholat, cap jadi munafik. Itu berarti tarkus sholat masuk kategori dosa besar. Pokoknya kalau zaman biasa ngaji hadis, kok wailun, celaka, macam-macam. Itu berarti yang terkait dengan itu nanti dosa besar. Ar-Roshi wal Murtazki dilaknat, yang nyokok, yang disogok dilaknat. Laknat itu berarti dosa besar. Itu lek misalnya ekong lirik ima itu enggak ono kalimat laknat. Tapi ya tetap ojo ngawur sama ustad yang ngawur. Ustad lirik-lirikan karo ustazah. Budal mondok nggawa kitab, boyong teko pondok nggawa Ustad Eko. Budal nggawa kitab mulai nggawa ustad. Nakalan Mbak Ima kaya. Wa ya kullu ma warada fi wa'idun syadidun fi kitabin aw sunnah. Ancaman berat itu ada dalam Quran maupun sunnah. Wa dalla irtikabu ala tahawunin fiddin. Wa dalla menunjukkan irtikabu melakukan dosa itu menunjukkan ala tahawunin fiddin bahwa orang itu meremehkan agama. Contoh yang dosa besar kasurbil khamri seperti minum khamar wa ta'amul birriba, muamalah dengan riba, transaksi riba. Wa qadfil mu'minat, menuduh wanita yang mukmin baik-baik, mbak-mbak begini dituduh bizina, dituduh zina, itu berarti dosa besar. Nah, dosa besar enggak diterima kesaksiannya. Qala ta'ala fi sya'nil qadhifin. Allah berfirman mengenai sikap orang-orang yang menuduh zina, ketika itu menuduh Siti Aisyah, wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu. Jangan kalian menerima kesaksian mereka abadan selamanya. Gitu Mas, enggak boleh diterima kesaksian orang yang main tuduh, suka fitnah. Quran sendiri loh yang bilang ya, wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Mereka itu orang-orang fasik, suka nuduh, suka fitnah, orang fasik. Fasik itu dosa besar. Repotnya cobaan. Repot. Was-saghair jam'u saghirah. Saghair itu jamak dari lafaz saghirah, wahya malam yantabik alai ta'riful kabirah. Apa saghirah, dosa kecil itu? Wahya dosa kecil adalah ma dosa lam yantabik yang tidak pas alai atas ma ta'riful kabirah, definisi tentang dosa besar. Dosa yang tidak pas dengan definisi dosa besar, maka dia namanya dosa kecil. Kan nadhar al-muharram, seperti ngelirik Mbak Imai. Tapi istiqomah ya dosa gede kok ngawur. Ben Mbak Imai nang dinia terus eko etok-etoke Joko ning pojok kono. Masya Allah ceritane Mas Toil lek kesengsem karo Mbak Zakiyah. Sing Zakiyah sulit ditaklukkan hatinya. Mas Toil senenge ya ora kena diempet ya mutnya. Aduh. Iku lek pas Mbak Zakiyah ning kono kate sepedaan Toil
ning kono ngelapi mobil apa karo nyanyi-nyanyi. Dibanterni nyanyi cinta cek Mbak Zakiyah krungu. Iki lek ngelen guyu arek. Lek ngonlen guyu. Namanya cintamu mutilu randuwe rasa cinta. Iki ahli zuhud. Wajril muslim dan kayak berseteru dengan sesama muslim itu masuk ya dosa-dosa tapi bukan dosa besar. Fauqa thalathin lebih dari 3 hari. Wa nahwi dzalika. Salimus sarirah masuknya salimul akidah, benar akidahnya tidak ikut golongan ahli bid'ah fala tuqbalu syahadatu man, tidak diterima kesaksian orang ya'taqidu jawaza sabbis sahabah, yang mana orang itu mengiktikoti boleh memaki-maki para sahabat, koyok golongan Syiah enggak diterima Mas kesaksiannya. Makmunan mampu mengendalikan min an yatajawazal hadda, dari melewati batas fitasorufi dalam tindakannya. Jadi kalau pas emosi mampu mengendalikan diri, apa maksudnya mengendalikan emosi? Tidak sampai tindakannya itu melewati batas. Wa yaqa fil batil wazur, dan tidak sampai terjatuh terjerumus dalam kebatilan dan kepalsuan, kebohongan. Muru'ati mislih ay mutakhaliqan bi akhlaqi mislih. Dia berakhlak, berperilaku dengan perilaku orang-orang yang sepadan dia, sepantasnya lah min abna'i asrih, dari anak-anak zamannya. Sampeyan wis dadi pengurus NU, takmir, ustad, mangan es lilin karo mlaku ning dalan wis ora pantes, Mas. Jangan lakukan itu. Nyapa to nak aku dhewe sah, tuku-tuku dhewe ora kan. Iya nakamu tapi enggak pantes. Zaman biasa khotib kemana-mana, dadak marung neng megi rembong, yang cara nyuci piringnya obyok neng sing budek-budek lho, sing dodol nggak you can see, ngono ke ando, sak jam gak ngale-ngale, Ustad, gak jauh koblas wong ini, nggarakne khutbah nggak wibawa, nggak didengar. Namanya enggak menjaga muru'ah. Di Jawa Tengah itu muru'ah di antara kiai masih dijaga benar. Di Jawa Timur kadang rapatek, Jawa Timur Surabayaan, sebagian Malang. Nek Blitar-Blitaran sik model Jawa Tengah. Warang Mas neng Blitar Ustadz Marung. Ustadz desa-desa yang biasa mulang-mulang Bidayatul Hidayah apa-apa. Nyawegah tenan. Kalau muter pas samangan yang warung bukan warung pinggir jalan. Mbah Masjid Mahfud kan wong Jawa Tengah. Itu saya kadang ngeter nih pengajian kemana-mana. Lah luwe Marzuki. Itu golek apa? Bukan warung tapi semacam depot yang memang ono selambune tertutup, terus cuci piringnya pakai keran untuk menjamin kesucian. Dan dia kebetulan, ya Mas Duki tahu itu milik pengurus takmir apa ya. Itu milih-milih. Kadang sangu sego teko dalem. Saking lek Joko muru'ah. Ya, ketemu Ustaz Malang ya. Mampir. Mampir ning pinggir rembong. Engko disopo muridé jamaah, Ustaz. Joko muru'ai. Terus di kalangan tertentu, di kalangan santri yang nyun sewu, kopiah ini enggak sekedar nasionalis atau apa. Kopiah ini bisa menjaga sampean. Teman kuliah kopiahan begini, gak wani gendaan. Ate gendaan sungkan karo kopiah identitas santri.
Nah karena kopiah itu sudah identitas santri, maka ketika nyuwun sewu sampeyan dadi ustaz, dadi khotib, dadi kiai, lunga gundulan enggak kopiahan, itu juga perilaku kurang menjaga muru'ah. Dan memang nyuwun sewu lek orang berdandan perlente, gawe jeans, kacamata ireng, terus kaos rotok enak metetet ngono. Terus niki Saatul Qamar jam bulan. Saat itu jam komarim bulan. Ora kopiahan. Orang berpenampilan kayak begitu andai di jalan ketemu rondo ayu ngene ana pantese anjen. Jaga muru'ah. Tapi ya sing ikhlas. Ojo kopian ben ketorone muru'ah. Bukan. Memang kopian kangge menjaga muru'ah. Mutakhalliqan bi akhlaqi amsalih. Mimman yakni orang-orang yurauna yang senantiasa menjaga adab syar'i, tata krama syariat wa manahijahu dan jalan-jalane syariat fiz zaman wal makan dimanapun dan kapanpun wa yarji'u fi hadza ghaliban ilal urf wa yarja'u. Hal ini orang kayak begini masuk kategori menjaga muru'ah apa enggak? Rujukannya fi hadza dalam hal ini ghaliban umumnya merujuk kemana? Benar ya? Merujuk ilal urfi, merujuk kepada uraf. Uraf itu nurut umum masyarakat Malang uniku menjaga muru'ah apa enggak? Tasik. Berarti ya masih muru'ah. Nurut umum masyarakat Jogja uniku menjaga muru'ah apa enggak? Mboten. Berarti untuk di Jogja orang yang berperilaku kayak begitu tidak muru'ah. Jadi ukurannya uraf. Beda maneh nang Lamongan, Gresik, kono iku namanya marung ngopi andok istiqomah wis. Hari-hari dan saya maklum sekali wilayah daerahnya panas, ya kan? Terus mereka tidak dituntut kerja keras karena bukan pegawai pabrik, nggarap tambak. Lah nggarap tambak enak lho Mas, ora kaya nggarap jagung, nggarap pari. Sing ngosrok, sing matun, sing ngemes. Nggarap tambak parani karo ndowe. Terus pire apa ngale. Jadi memang neng jero omah terus ya ongkep. Sementara tantangan kerja yang nyantai mek kur nggarap tambak, akhirnya banyak waktu longgar terus ngopi. Jadi situasinya memang seperti itu. Nah, warung-warung kopi ya pinter era lek enggak iku nang pinggir-pinggir tambak isi ngono. Sementara lek nang omah sumu lho ngono kuwi. Jadi saya sangat memaklumi kenapa Gresik, Surabaya, Lamongan ini podo istiqomah ngopi. Neng Blitar zaman dadi wong lanang ngopi ati. Suwe-suwe marang tuamu pas wae mangan kan jago dikurungi ning sanding meja mangan. Disawaduk jago apa neng kurungan itu turu mangan ana metu ana jago dilalah mantune ndawa blek pisan jagone nakal to Pak iya mengke kula patosaken jago sing sae bahaya.
Beda memang, beda. Dan itu lambat laun dan mesti terjadi, mau nggak mau orang Lamongan Gresik harus berubah. Nah, sekarang mereka masih punya tambak rata-rata per rumah 1-2 hektar. Tapi 50 tahun ke depan alih sudah 2 generasi, dan nanti 50 tahun ke depan anak-anak cucu mereka tambaknya mungkin tinggal 1/4 hektar. Sudah nggak bisa santai lagi sudah. Mau nggak mau harus kerja di pabrik. Yang pabrik dijami ora iso ngupah ngopi. Jadi harus persiapan merubah tradisi budaya, pola pikir, karakter. Persiapan menghadapi perubahan. Sing tuwa iku wong Blitaran sing seru wegep macul, sregep ning sawah. Karena memang sawah rapate ombo untuk memaksimalkan hasil, galengane ditanduri, kini ditanduri, telaten sehingga cukup. Akhir oleh Moroto Lamongan, sawah ombo barang pancet sregep macul. Morotuamu suwun iki mantuku sitok iki masyaallah. Al-Fatihah.